Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Afriani, NIM 102190083, dan rekan saya Muhammad Badrul Munir, NIM 102190026. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penyusunan Berkas atau Surat-Surat, Teknik dan Strategi Pembuatan Surat Kuasa. Yang pertama, penyusunan berkas atau surat-surat. A. Pengertian penyusunan. Penyusunan adalah proses, cara pembuatan, dan menyusun. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut. Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun, yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak. Sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau mengumpulkan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan adalah kegiatan dalam memproses, mengurutkan, atau mengarsipkan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. B. Pengertian penyusunan berkas. Penyusunan berkas merupakan suatu kegiatan dalam memproses, pengurutan, atau mengarsipkan data atau dokumen yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan, pemerintah maupun swasta secara baik dan teratur. Atau secara teknis disebut filing, merupakan kegiatan lanjutan dari penanganan arsip ketika langkah pengurusan surat telah selesai dilaksanakan. Nah, dalam hal ini, ketertiban pelaksanaan pengurusan surat akan mempengaruhi penyusunan berkas. Selain bersifat accessibility, juga harus memudahkan pelaksanaan penyusunan arsip dan mendasari tercapainya tujuan penyusunan berkas. Nah, bagaimana menyusun berkas dengan baik dan teratur? Penyusunan berkas yang baik adalah sesuai dengan kondisi organisasi, sederhana, mudah dimengerti dan mudah dioperasikan, mudah diadaptasikan bila terjadi perubahan sistem, fleksibel dan elastis untuk menampung perkembangan, murah, aman, jelas dan juga logis. Secara teknis, penataan berkas juga harus mempertimbangkan kepentingan maupun fungsi berkas itu sendiri. Dan yang C, pengertian surat. Surat merupakan alat komunikasi yang menggunakan bahasa tulis di atas lembaran kertas yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Apabila ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan atau komposisi. Berbeda halnya jika tinjauan dari fungsinya. Surat merupakan suatu alat atau sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tertulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat memiliki kelebihan-kelebihan. Apa yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa surat yaitu mediasi komunikasi yang tertulis atau isinya dimengerti oleh semua orang dari kalangan perusahaan, pemerintah, ataupun swasta. Surat juga dapat dijadikan sebagai bukti dari suatu perkara yang terjadi. 2. Teknik pembuatan surat kuasa. Dalam pembuatan surat kuasa, terdapat beberapa hal yang harus ada di dalam surat tersebut. Di antaranya, A. Surat kuasa harus memiliki kepala surat dari organisasi, instansi, atau perusahaan yang memberikan kuasa tersebut. B. Judul surat tersebut harus tertulis, surat kuasa kedinasan atau surat kuasa. C. Terdapat nomor surat kuasa sebagai bukti pengarsipan. D. Terdapat data diri dari pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, seperti nama instansi, alamat, serta nama, jabatan, dan juga NIK dari orang yang memberikan kuasa tersebut. Sedangkan beberapa tambahan informasi data bisa ditambahkan sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan. E. Isi dari surat kuasa harus dijelaskan secara rinci.
dan jelas kepada penerima kuasa. F. Buatlah masa berlaku dari surat kuasa tersebut agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang. G. Bubuhkan tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu pemberi dan juga penerima kuasa. Dan yang terakhir, H. Lengkapi dengan materai atau cap dari instansi sebagai bukti bahwa surat kuasa tersebut dari instansi atau perusahaan. Sedangkan menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk atau atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, dari pengertian pemberian kuasa dalam pasal 1792 KUHP Perdata tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu A. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian. B. Adanya pemberian kuasa, kekuasaan atau kewenangan dari seseorang kepada pihak lain. Dan yang terakhir, C. Adanya perwakilan, yaitu atas seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan belajar tentang macam-macam surat kuasa. Pertama, surat kuasa umum. A. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. B. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaan. Yang C. Dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya, kuasa khusus. Dalam surat kuasa ini, pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Selanjutnya, kuasa istimewa. Surat kuasa ini dibuat ketika seorang yang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan hal tersebut karena sesuatu hal, sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi di waktu pribadi dapat diwakilkan kepada kuasa. Selanjutnya, kuasa perantara. Surat kuasa perantara disebut juga agen. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal, memberi perintah atau instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Selanjutnya, surat kuasa pribadi. Jenis surat pemindahan kuasa pribadi memiliki sifat non-formal dan diterbitkan secara pribadi, perorangan atau personal. Umumnya, surat ini dibuat untuk beberapa urusan terkait dengan dokumen pribadi. Selanjutnya, surat kuasa indesentil. Kata insidentil diartikan bahwa penulisan surat ini berdasarkan surat insiden maupun peristiwa. Biasanya, surat dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa yang masih mempunyai hubungan darah. Sekarang yang terakhir yaitu strategi pembuatan surat kuasa. Di sini dijelaskan bahwasanya ada 10 unsur surat kuasa yang wajib ada di dalam dokumen menurut undang-undang. 1. Yaitu judul. 2. Kalimat pembuka atau berisi keterangan waktu. Yang ketiga, identitas pemberian kuasa. Yang keempat, identitas penerima kuasa. Yang kelima, perihal yang dikuasakan. Yang keenam, jenis pemberian kuasa atau umum, khusus, perantara.
insidentil atau istimewa. Yang ketujuh, klausul hak retensi. Yang kedelapan, klausul hak substitusi. Yang kesembilan, penutup surat kuasa. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih dari presentasi kami dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.